Halo, masih bersama dengan saya di sini Ridwan Gibran dan masih seputar aplikasi Aronium. Pada video kali ini saya akan coba membalas ya pertanyaan dari teman-teman kita yang bertanya melalui kolom komentar dan belum sempat saya balas gitu ya. Jadi saya mohon maaf dulu sebelumnya kalau misalnya balasnya itu telat ya karena saya memang bolong-bolong gitu ya dalam membuat konten YouTube gitu. Oleh karena itu silakan kalian itu subscribe channel YouTube ini biar bisa berkembang dan biar saya semangat gitu ya dalam mengupload video-video seperti ini yang mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat kalian. Nah, di video kali ini saya akan coba membalas pertanyaan dari Bro Fauziah. Oh, Fauziah Jiah, bukan Bro mungkin ya. Ini maaf nih ya. Jadi ibu ataupun bapak ya ataupun emas. Ini yang bertanya seperti ini dia. Cara setting printernya gimana? Makasih. Nah, sebenarnya untuk menyeting printer itu sih udah pernah saya bahas gitu ya di video-video saya sebelumnya. Jadi caranya cukup simpel sekali. Ini nih di titik 3 masuk ke setting ya, terus di setting. Oke, nah terus kita masuk ke bagian print option. Nah, untuk menyeting printer itu sebenarnya ada di sini. Kita cukup men-switch saja seperti ini dan secara otomatis dia akan membaca driver printer yang saat ini itu terinstall di komputer kita. Nah, kalau misalnya driver printer kita itu enggak kedetek nih di sini, pastikan lagi kalian itu sudah menginstal driver sesuai dengan printer yang kalian pakai gitu ya. Jadi kalian instalkan terlebih dahulu. Nah, untuk memeriksanya itu kita bisa cek di sini ya di di menu setting ya, terus ke device manager. Nah, kalau misalnya kalian itu sudah install driver printer terus tetap aja nggak kebaca ya di Aronium, nah pastikan lagi di sininya itu udah bener-bener ada ya. Biasanya kalau misalnya Epson ya muncul Epson di sini. Terus pastikan juga di bagian printer mungkin ada di sini Epson gitu ya misalnya, atau juga ada di logo USB seperti ini ada Epson, atau juga ada misalnya kayak seperti tulisan COM ya, COM, COM port gitu ya tulisannya. Nah, silakan kalian pastikan saja seperti itu. Nah, kalau misalnya tetap saja di sini misalnya sudah ada nih, kita sudah install driver, terus posisi di device manager juga sudah ada gitu kan, tetapi tetap nggak kebaca nih di sini di printer receipt. Nah, pastikan juga kalian coba masuk ke control panel ya. Control panel, kalian masuk dulu ke control panel nih. Nah, terus pada bagian ini hardware and sound ya, ini hardware and sound diklik, terus kita pilih device and printer. Nah, pastikan printer kalian itu kebaca di sini ya, muncul. Kalau misalnya Epson di sini ada Epson, terus kalian nanti klik kanan, terus set as default saja. Nah, misalnya saya akan menggambarkan gitu ya kepada kalian bagaimana kalau misalnya driver yang kita install itu di device manajernya kebaca tapi di sini nggak muncul. Nah, misalnya di sini saya akan coba menghapus ini deh ya, Microsoft XPS. Kita lihat di Aronium di sini itu ada ya Microsoft XPS. Nah, di sini saya akan coba remove ya, bisa nggak ya? Coba kita remove device. Yes. Nah, ini kan udah kehapus ya. Oke, ini udah kehapus. Saya close aja ini. Coba kita cek. Ini masih ada. Oke. Cancel. Coba saya refresh ulang ya si aplikasi Aroniumnya. Saya akan restart ya, bukan refresh ya, tapi restart. Oke, ditunggu sebentar. Oke, login ya, login. Terus nanti saya masuk lagi ke menu setting. Nah, tadi itu kan saya sudah menghapus si printer Microsoft XPS ya. Coba kita lihat di print option pada bagian print receipt. Ketika ini di scroll, nah dia udah hilang nih. Nah, itu adalah mengindikasikan bahwa driver printer yang kita instalkan itu belum kebaca di dalam ini ya, apa control panel tadi ya. Nah, di bagian sini ya, di control panel, di hardware and sound, di device and printer. Nah, kalau misalnya nggak kedetek di sini, otomatis si Aronium juga dia nggak bisa nyari printer yang kita pakai di sini, itu nggak ada ya. Nah, jadi pastikan lagi bahwa driver printer yang kalian install itu benar-benar terinstall dengan baik, disesuaikan dengan seri printernya gitu ya. Kalau misalnya pakai Epson ya
lebih bagusnya itu kalian lihat di halaman website resmi Epson-nya gitu ya, untuk mencari driver sesuai dengan seri printer yang kalian pakai, terus install dan pastikan itu terbaca di sini ya, di bagian device and printer di sistem operasi yang kalian pakai saat ini. Kalau misalnya dia sudah kebaca di sini, dan otomatis nantinya Aronium juga akan membaca. Kalau misalnya nggak kebaca seperti ini, kalian bisa lakukan cara yang seperti tadi saya lakukan gitu ya, refresh terlebih dahulu si aplikasi Aroniumnya, jadi di restart dulu gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk pertanyaan dari Fauziah Jiah, dan semoga video ini bisa bisa menjawabnya gitu ya, dan semoga juga bisa dipahami dengan baik. Nah, seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Cukup sekian aja video kali ini, sampai bertemu kembali di video tutorial berikutnya bersama saya Ridwan Gibran.